Shalom, damai di hati, saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau kekuatan kami, Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Kami boleh ada saat ini dalam persekutuan yang beribadah, Pemuda Gemim Sentrum Manado. Kami percaya Tuhan hadir, bahkan ketika kami akan belajar firman-Mu. Kiranya firman ini akan menginspirasi kami sebagai anak muda untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, Engkau karuniakan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami dengan jelas apa maksud Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami mampu mengejawantakan firman ini dalam kehidupan nyata setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Raja-Raja. Pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, pertama Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-9 sampai ayat 18. Dalam perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Shafat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara pemuda, ada nama Elia di sini. Nama panggilan atau nama kedua ada? Tidak ada, Kang. Kebanyakan nama Elia itu nama orang-orang tua.
Sebab nama anak-anak muda biasanya Yosua, Abraham, Moses, Matthew, Luke, dan seterusnya. Padahal nama Elia itu artinya sangat bagus, yaitu Tuhanlah Allahku, atau Tuhan adalah Allahku. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Nabi Elia ini dikatakan nabi yang tegas, nabi yang menyuarakan suara profetis atau suara kenabian bagi bangsa Israel. Dengan lantang, dengan keras, dia menyampaikan suara pertobatan supaya bangsa Israel bertobat, meninggalkan dosa mereka. Sebab pada waktu itu Israel dipimpin oleh Raja Ahab, istrinya adalah Isabel. Suami istri ini, raja dan istrinya, mereka tidak menyembah Tuhan Allah Israel, tapi mereka menyembah Baal-Baal yang ada di sekitar tanah Kanaan. Mereka menomorduakan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka membuat mesbah-mesbah penyembahan terhadap Baal. Nah, Elia, dia sampaikan suara Tuhan, suara kebenaran, supaya bangsa Israel bertobat, sehingga dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dikatakan dia meruntuhkan mesbah-mesbah dari penyembahan Baal-Baal kalau kita baca di pasal sebelumnya. Dan ternyata saudara, Elia dia mendapat ancaman dari Isabel, istri Ahab. Kalau kita baca pasal 9 ayat 1 sampai 8, di situ adalah cerita ketika Isabel mengancam akan membunuh Elia. Elia dia melarikan diri, sehingga rasanya ia ingin mati saja sebelum waktunya. Belum oras mau mati, so rasa mau mati. Ada yang pernah rasa begitu? Ketika bergumul, ketika diancam, ketika diejek, belum oras mau mati, rasa mau mati. Sangat manusiawi. Namun Tuhan mengejar Elia. Tuhan dia tetap ada bersama dengan Elia. Sehingga ketika Elia tertidur, Tuhan sediakan roti, sediakan minuman untuk menempuh perjalanan yang panjang menuju ke Bukit Horeb atau Gunung Sinai. Di sana Tuhan bertanya kepada Elia, "Elia, apa kerjamu di sini?" Elia dia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Elia dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, bahwa dia telah berbuat apa yang baik, dia telah melakukan apa yang benar, dia meruntuhkan mesbah, artinya dia meruntuhkan mesbah Baal, bahkan dia menyuarakan suara Tuhan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel justru meruntuhkan mesbah-mesbah penyembahan terhadap Tuhan. Dan Elia dia katakan, "Hanya aku seorang diri, bahkan mereka ingin mencabut nyawaku." Tuhan katakan keluar dari gua itu, dan Tuhan menyatakan kuasa. Ada 4 hal yang Tuhan nyatakan kepada Elia. Pertama, angin yang kuat yang membelah gunung-gunung, tidak ada Tuhan di dalamnya. Selanjutnya gempa, tidak ada Tuhan di dalamnya. Selanjutnya api, tidak ada juga Tuhan di dalamnya. Dan yang terakhir, angin sepoi-sepoi. Ternyata ada Tuhan dalam angin. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan datang dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang halus, dan dia berbicara kepada Elia dengan pertanyaan yang sama. Elia juga menjawab itu dengan jawaban yang sama. Dan Tuhan katakan, "Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik." Artinya Tuhan menyuruh Elia kembali dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena pada waktu itu dalam rasa takut ingin dibunuh oleh Isabel, Elia dia melarikan diri, dia lari dari tanggung jawab, dia menjadi depresi. Tapi Tuhan bilang, "Kembali, balik ulang ke ladang pelayananmu, karena masih ada tugas yang harus engkau kerjakan, yaitu harus mengurapi Nimsi untuk menjadi raja bagi Israel, Hazael menjadi raja bagi Aram, dan mengurapi
Elisa menggantikan Elia. Dan masih ada 7.000 orang yang setia. Jadi Elia tidaklah sendirian. Nah saudara-saudara, cerita tentang Elia ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan benar-benar ada. Dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Di segala waktu, di segala tempat, bahkan bagi siapa saja. Pernah ada yang merasa Tuhan itu tidak ada? Ada? Anak-anak muda pasti pernah bergumul. Entahkah pergumulan itu karena studi, pergumulan itu karena masalah pekerjaan, pergumulan itu karena masalah pergaulan, atau juga pernah bergumul dalam masalah pelayanan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan Tuhan itu ada. Ketika saudara bergumul, ketika saudara merasa depresi dengan keadaan, dengan kenyataan, bahkan kadang orang stres ketika bekerja, ketika melakukan sesuatu, maka firman Tuhan mengingatkan Tuhan itu ada. Tuhan menyemangati setiap umatnya, termasuk anak muda. Seperti Tuhan menyemangati Elia, Tuhan juga menyemangati saudara. Tuhan mencari Elia, Tuhan juga mencari kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu saudara yakin Tuhan benar-benar ada dalam segala situasi. Dan kalau Tuhan ada, itu berarti setiap anak-anak Tuhan takut untuk berbuat dosa. Sebab orang kalau merasa bahwa Tuhan itu nyanda ada, ragu dengan kehadiran Tuhan, bisa saja melakukan dosa di tempat terbuka, di tempat tersembunyi, karena meragukan kehadiran atau kuasa Tuhan. Tapi setiap orang yang mengaku percaya Tuhan itu ada, takut berbuat dosa, takut melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan berupaya untuk melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian saudara yang kekasih, hal yang kedua yang mau dikatakan melalui pembacaan kita ini, Tuhan mengingatkan bahwa setiap kita punya tugas dan tanggung jawab. Kerjakanlah tugas tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Di sini kita melihat Elia, dia lari dari tanggung jawab. Tapi Tuhan katakan kembali ke jalanmu, lakukan tanggung jawab pelayananmu. Kadang kan orang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberi tanggung jawab oleh Tuhan, tapi orang tidak laksanakan itu dengan baik. Tuhan memberi kita tanggung jawab mulai dari hal-hal yang kecil. Namanya orang muda sama dengan manusia. Menjadi orang bukan besar jadi kecil secara fisik ataupun usia, tapi dari muda, dari kecil jadi besar. Maka demikian pun dengan tanggung jawab, dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, kemudian Tuhan berikan hal-hal yang lebih besar lagi. Tapi kebanyakan orang lebih suka tanggung jawab yang besar, padahal Tuhan tahu belum mampu untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar. Nah, orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan, dari kecil menjadi besar, sungguh diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Kerjakan, tunaikan tugasmu dengan baik. Karena orang yang setia melakukan tanggung jawabnya, bekerja dengan tulus, bekerja dengan baik, pasti diberkati oleh Tuhan. Masa muda itu selalu dikatakan masa yang paling indah. Orang sukses berhasil nanti itu bukan nanti so tua, tapi ketika masih muda rancanglah masa depan kalian dengan baik. Ada beberapa anak-anak SMA sekarang yang baru lulus. Saya lihat di media sosial termasuk Nio. Ada lagi Putri. Siapa? Angel Mumbunan. Ada beberapa. Pasti punya cita-cita. Pasti punya harapan, punya dream, punya mimpi. Orang boleh bermimpi, tapi harus berusaha kerja keras wujudkan mimpi itu. Apapun cita-citamu, wujud nyatakan itu dengan kerja keras, dengan belajar dan berdoa supaya boleh tercapai. Semua orang punya obsesi. Dan orang bukan cuma sekedar bermimpi. Orang cuma sekedar bermimpi itu omong kosong.
Tapi orang bermimpi, punya mimpi, orang punya cita-cita, wujudkan itu dengan kerja keras, belajar dan berdoa dan bekerja. Pasti mimpi itu akan tercapai, obsesi itu akan terwujud. Apapun, karena sekarang kan anak-anak dia sekolah studi lanjut sesuai dengan passionnya. Kalau dulu orang tua selalu arahkan jadi insinyur, jadi dokter Andes, jadi ini, jadi itu. Tapi sekarang orang tua tinggal mensupport. Mau kuliah di mana, mau sekolah apa, mau jadi apa. Orang tua mensupport melalui doa, melalui dana. Anak-anak tinggal berupaya untuk mewujudkan mimpi itu. Dan orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Saya kira walaupun saudara-saudara masih muda, tapi ketika jauh dari Tuhan, maka hidup akan terasa kosong. Hidup akan terasa sia-sia dan tidak ada gunanya. Tapi ketika kalian mengisi masa muda dengan baik, mengisi hari-hari hidup dengan hal-hal yang positif, mengisi hari-hari hidup dengan hal-hal yang bermanfaat, maka itu adalah hal yang luar biasa. Kalian akan mendapatkan empati, dapat simpati, bahkan dapat jempol dari orang tua, dari banyak orang. Karena karakter yang kalian miliki, integritas sebagai anak Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir, saudara-saudara pemuda, jadilah Elia masa kini. Walaupun nama kalian bukan Elia, tapi karakter kalian jadilah Elia yang mampu menyampaikan suara Tuhan, mampu menyampaikan suara kebenaran, mampu mengedukasi komunitas manapun saudara hadir, baik di rumah, di kampus, di tempat bekerja, dalam pelayanan. Tebarkanlah pesona-pesona positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang berguna, supaya kehadiran saudara betul-betul menyatakan Elia masa kini yang mampu tampil sebagai corongnya Tuhan, sebagai speakernya Tuhan untuk hal-hal yang baik. Karena kalian kan selalu dikatakan adalah pemegang tongkat estafet masa depan gereja, masa depan bangsa, masa depan keluarga. Itu terletak di tangan saudara-saudara. Walaupun seringkali selalu dikatakan anak muda darahnya masih panas, masih suka emosional. Tapi anak muda yang dikuasai oleh Roh Tuhan, anak muda yang dituntun oleh Roh Kudus akan berbuat apa yang baik, akan jadi berkat, akan menyenangkan hati Tuhan, akan membawa sukacita dimanapun kehadiran saudara. Sehingga apa yang Ibu Pendeta tadi katakan, kalian punya masa depan yang baik dirancang dari masa muda. Dream, mimpi kalian terwujud, obsesi kalian jadi kenyataan. Itu karena usaha kalian, kerja keras kalian, doa kalian. Dan Tuhan membalas semuanya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara untuk mampu menerjemahkan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan nyata setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan.